Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi IPA tentang kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Mari kita mulai menjaga kelestarian sungai. Caranya adalah yang pertama, tidak mencemari sungai. Yang kedua, menangkap ikan dengan kail atau jala. Yang ketiga, tidak membuang limbah atau sampah di sungai. Yang keempat, membersihkan sungai dengan teratur. Lalu yang kelima, tidak merusak ekosistem di sekitar sungai. Dan yang keenam, melakukan kerja bakti di sungai. Sekarang kita melihat kegiatan atau cara menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, tidak mengubur sampah di dalam tanah. Yang kedua, tidak membasmi cacing agar tanah subur dengan cara membiarkan cacing hidup di dalam tanah. Yang ketiga, memberi pupuk agar tanah subur, terutama pupuk organik. Yang keempat, tidak menggali tanah sembarangan. Yang kelima, menanam tumbuhan untuk mencegah erosi. Sekarang kita melihat kegiatan atau cara menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama, melakukan tebang pilih. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan gundul ya. Lalu, yang ketiga, membasmi hama. Yang keempat, menanam tumbuhan. Yang kelima, memberi pupuk. Yang keenam, menyiram tumbuhan. Dan yang berikutnya, tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang kita melihat kegiatan atau cara menjaga kelestarian udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Yang kedua, bersepeda dan berjalan kaki jika bepergian jarak dekat. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum jika bepergian jarak jauh. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, membangun cerobong asap yang cukup tinggi, terutama untuk pabrik-pabrik besar. Berikutnya, menanam pohon atau menanam tumbuhan di berbagai tempat. Itu tadi contoh-contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Masih banyak contoh lainnya ya. Bisa ditambahkan sendiri. Sekarang kita akan melihat kegiatan pelestarian sumber daya alam. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh organisasi tertentu, di mana di dalamnya ada aktivis lingkungan yang bekerja. Jadi aktivis lingkungan ini bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Mari kita lihat contoh-contoh organisasinya. Yang pertama, WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup. Ini adalah organisasi lingkungan hidup terbesar yang dikelola masyarakat tanpa mengambil keuntungan. Contoh kegiatannya adalah yang pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, memberitahu masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sekarang kita lihat lembaga yang kedua, yaitu WWF atau World Wide Fund for Nature. Jadi, organisasi ini merupakan salah satu lembaga konservasi independen dan juga penelitian. Contoh kegiatannya adalah melestarikan keanekaragaman hayati di dunia. Yang kedua, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, mempromosikan pengurangan polusi dan pemborosan sumber daya alam. Contoh organisasi yang ketiga adalah Greenpeace. Ini juga lembaga swadaya masyarakat ya. Contoh kegiatannya menghentikan aksi perusakan lingkungan dan melakukan kampanye untuk menghentikan aksi perusakan lingkungan. Contoh organisasi lingkungan yang keempat adalah BOS atau Borneo Orangutan Survival.
Ini adalah Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo dan Habitatnya yang bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pemerintah. Adapun contoh kegiatannya adalah yang pertama, penangkaran orangutan dan hewan liar. Yang kedua, menjaga dan melestarikan hutan. Itulah kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dan organisasi lingkungan yang ada di Indonesia. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat ya.